Jumpa lagi dengan saya dalam media pembelajaran. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk bagaimana kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, maka saya akan menjelaskan apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Yang pertama yaitu tentang imperialisme. Imperialisme yaitu berasal dari kata imperium, yang mana artinya adalah kebijakan yang untuk menguasai seluruh daerah koloni. Yang kedua yaitu kolonialisme. Kolonialisme ini yaitu berasal dari kata koloni, yaitu kebijakan atau sistem politik yang mengenai daerah koloni saja. Nah, selengkapnya silakan simak penjelasan pada video berikut ini. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu membawa misi 3G. Di antaranya adalah Gold, Glory, dan Gospel. Pada masa itu, bangsa barat mengalami masa yang buruk karena kekalahannya terhadap Turki Utsmani, yang mana Konstantinopel berhasil direbut oleh Turki Utsmani yang merupakan pusat perdagangan antara Asia dan Eropa. Lalu mengapa mereka ke Indonesia? Banyak sekali rempah-rempah, di antaranya adalah merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Lalu belayarlah bangsa barat menuju daerah-daerah yang baru penghasil rempah-rempah, juga membawa misi 3G. Buruknya kondisi ekonomi di Eropa, mereka memulai revolusi industri. Sejak abad ke-16 sudah ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis melakukan penjelajahan samudra yang merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, Portugis berniat pergi ke India. Sesampainya ke India, Portugis mengetahui bahwa pusat rempah-rempah terbaik bukanlah berasal dari India, tetapi dari Malaka. Lalu perjalanan dilanjutkan hingga pada tahun 1511 Portugis sampai di Malaka. Akhirnya pada tahun 1512 Portugis sampai di Maluku, merupakan penghasil rempah-rempah terbaik. Kemudian Inggris menggantikan posisi Portugis di Maluku dengan mendirikan Persekutuan Dagang EIC atau Indian Company. Pada tahun 1602 Peter Bond pun ditunjuk menjadi gubernur VOC yang pertama. Tak lama VOC berdiri, pusat perdagangan dipindah ke Jayakarta, yang merupakan posisi yang lebih strategis. Salah satu penguasa di sana, Perwira Jayawikarta, mengizinkan VOC. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Belanda pun terus mendesak Inggris untuk meninggalkan Indonesia. Setelah berhasil mengusir Inggris dari Indonesia, Jan Pieterszoon melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satunya adalah dengan melakukan politik divide et impera, yaitu caranya dengan mengadu domba antara kerajaan agar berperang. Lalu VOC akan membantu salah satu pihak. Dengan imbalan VOC diizinkan membangun benteng, hanya melakukan jual beli dengan VOC. Pada tahun 1808 sampai 1811, Daendels ditunjuk menjadi gubernur Hindia Belanda. Ia membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer ke Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakan, Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban
karena akibat sistem kerja paksa. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Tahun 1811 terjadilah perang antara Inggris Raya dengan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun juga melibatkan daerah koloni masing-masing negara. Pada saat itu Belanda yang berkuasa di Batavia berhasil dikalahkan oleh Inggris, sehingga jatuhlah tanah Jawa ke tangan Inggris dengan ditunjuknya Sir Thomas Stamford Raffles sebagai gubernurnya. Pada masa Inggris berkuasa, kebijakannya dianggap lebih manusiawi daripada Belanda. Raffles menerapkan land rent atau sewa tanah. Kebijakan ini menganggap seluruh tanah rakyat adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem ini tidak berlangsung lama karena tahun 1816 Belanda berhasil kembali merebut tanah Jawa. Lalu dipilihlah Jenderal Van de Bos dengan menerapkan Kalterstelsel atau tanam pasca pada 1830. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, rakyat diharuskan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Nah, di dalam pelaksanaannya, rakyat kembali merasakan penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan semakin merajalela karena harga tanaman dan upah yang sangat-sangat rendah. Keadaan ini membuat aktivis Belanda seperti Douwe Dekker dan Ban van Houvel melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha ini membuahkan hasil dengan dikeluarkannya UU Agraria yang isinya sistem tanam paksa dihapuskan, perusahaan swasta boleh menyewa tanah rakyat. Nilai yang dapat kita ambil dalam pelajaran kali ini adalah kita mampu menghargai dan bersemangat untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk penjajahan, dan pentingnya pendidikan agar mampu menyaingi negara-negara maju agar kita tidak lagi dibodoh-bodohi dan diperbudak di negara sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.